Ya, ini kita langsung mau ketemu sama klien kita. Katanya dia ini bekerja di tempat air minum. Ya, namanya Yogi ya. Kita ada janjian, yuk kita langsung turun. Kita ketemu sama dia ya. Klien kita kali ini adalah Yogi, umurnya 20 tahun. Dia ini mendapatkan amanah dari ibunya, yaitu harus mencari bapaknya. Kita mau cari Yogi, kita udah janjian. Iya. Yogi bosnya ini kayak ngantar. Oh, yang nganter. Pas kita datang ke tempat kerjanya Yogi, ternyata pemiliknya bilang Yoginya nggak ada. Yoginya baru saja ngirim minuman. Nah, tadinya gue pikir kita coba nyusul aja supaya kita bisa ketemu. Nah, pas ditunjukkan Yogi ke arah kanan. Ini satu juga di jalan, Pak. Hah? Ini dari tempat minuman galon itu kita ngelihat Yogi udah jatuh di pinggir jalan. Oh jatuh, astagfirullahaladzim, kenapa itu? Ayo, Pak. Kenapa itu? Berdiri Yok, berdiri Yok. Oh, aduh, astagfirullahaladzim, pelan-pelan Yok. Waduh, kok bisa loh ini jatuh loh? Saya tadi Kenapa kok bisa? Hah? Tempat mobil. Waduh, hati-hati Mas ini. Wah, Kalau bahaya pinggir tuh banget gimana? Kalau ini. pinggir? saya mau antar galon dulu, Mas. Hah? Tante Retno marah. Ini santai. Pak Diman. Gak apa-apa, ini Bapak anterin aja. Tapi gak apa-apa ini bocor-bocor nih Pak. Ini bocor-bocor nih Pak ini. Hah? Gak apa-apa ya? Yaudah, yuk, Ci. Kenapa, Pak? Yuk, kita kesana dulu ya. Akhirnya kita coba ajak dia untuk istirahat dulu, kita obatin dulu kakinya. Dan alhamdulillah, ya penjaga galon itu juga mau membantu untuk nganterin minuman galonnya ke tempat konsumen yang membeli galon tadi. Kita ajak Yogi untuk istirahat. Awas. Kenapa itu sakit ya? Iya, baterai aku kejepit motor. Waduh. Ayo pelan-pelan. Yuk. Udah apa? Ayo. Oh. Gak apa-apa itu bener. Gak apa-apa sih, kejepit dikit doang, Mas. Cepet sedikit. Coba, ada obat-obat nggak? Atau apa ini diobatin? Ya? Tapi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nggak seleo, nggak? Gak dikit. Coba Ya, dilurusin aja kakinya dulu, Mas. Nah. Ya, makasih, Mas. Tadi sendirian, nggak berdua? Biasanya? Enggak, emang biasa sendirian saya, Mas. Oh, sendiri? Kalau Iya. nganter itu sendiri ya, Mas? Iya. Rumah kamu dekat dari sini? Rumah saya di sini, Mas, belakang. Di belakang. Kenapa nggak ketemu di rumah aja kan? Iya, soalnya saya kan suruh nganter sama Tante Retno, Mas. Oh, Mas setiap hari Buat kerja? Iya, buat bantuin Tante Retno ke pelanggan. Kalau enggak, Tante Retno bisa marah, Mas. Bapak siapa? Tante Retno. Retno Retno, Iya. yang punya ini? Iya. Nah ini kamu kerja gini gimana mau ikut pencarian? Nanti saya coba izin ke Tante. Soalnya karena cuma kesempatan saya ini doang, Mas. Bisa nyari Bapak. Ibu selalu nanyain Bapak terus. Kapan Bapak pulang? Karena bapaknya ini udah 2 bulan gak ada kabar sama sekali. Dan yang lebih membuat Yogi prihatin adalah ibunya ini sakit-sakitan. Ibunya selalu mikirin bapaknya. Ibunya khawatir sama bapaknya. Sehingga apa? Semakin hari penyakitnya semakin parah. Ceritanya gimana sih? Kok bisa tiba-tiba Jadi dulu yang itu hilang itu? Bapak saya itu kena PHK. Dulu Bapak saya kerja di kantor swasta. Nah, PHK? Iya, Pak. Terus? Emang dari dulu sih dia emang berambisi untuk buka usaha sendiri setelah di PHK. Usaha sendiri? Pengen usaha sendiri dan akhirnya saking ambisinya itu sangat kuat banget, dia pakai uang pesangon dari bekas PHK-nya dia jual rumah juga. Rumah dijual juga, Mas. Rumah, kendaraan, semuanya dijual untuk bikin usaha sendiri. Dan akhirnya semuanya udah habis. Dan Semua habis sekarang? udah habis sekarang dan Bapak kena tipu, Mas. Oh, astagfirullah. Jadi itu yang bikin aku kerja sekarang karena aku numpang di tempat Om.
Dan om sama tante punya usaha depot air, ya aku harus kerja juga mas buat kebutuhan sehari-hari buat ibu. Terakhir bapak sih cuman bilang doain bapak terus supaya bapak sukses. Tapi setelah itu bapak nggak pernah bersama bapak lagi. Udah kurang lebih 2 tahun mas. Bapak nggak pernah SMS, telepon. Terakhir Bapak pamitnya kemana sih? Bapak katanya mau bikin usaha pemasok ayam mas. Saya tanya-tanya sih, waktu itu bapak juga pernah bilang mau bikin usaha di pasar Citayam mas. Pasar Citayam. Iya. Nah, Pasar Citayam itu dia masuk ayam. Dia masuk ayam, dia bilang waktu itu bareng temennya juga. Oh, ada temennya? Temennya juga. Siapa nama temennya? Mas Abed. Pak Abed. Pak Abed. Itu kamu dapat info dia sama Mas Abed itu dari mana? Aku nanya-nanya ke saudara dan segala macem, katanya bapak usaha sama Pak Abed. Berarti saudara kamu kenal dong sama Mas Abed? Kenal, cuman kayak bapak dulu pernah cerita aja gitu sama saudara aku. Nggak pernah ketemu. Sendiri berarti nggak kenal. Aku nggak kenal siapa Om Abed itu, belum pernah ketemu dan aku pun nggak punya nomornya sama sekali mas. Jadi waktu itu bapak minjem ke kakaknya, minjem uang Ini siapa? sama kakak, sama om aku yang punya depot ini. Terus? Nah kita dikasih pinjam lah sama om. Ya udah, dari itu bapak langsung pergi. Iya, jadi dia pinjem uang adiknya, kakaknya. Iya mas. Pinjem uang itu untuk Dia- usaha ayam ini. Ya dia waktu itu kalau nggak salah minjem sekitar 50 juta mas. Berapa? 50 juta? Iya. 50 juta ya. Dan terus usahanya gimana? Jalan nggak? Nah makanya itu semenjak itu bapak nggak pernah ngasih kabar. Bapak cuma bilang doain bapak supaya rezeki bapak jalan, bisnis bapak sukses. Udah sampai sekarang SMS nggak pernah. Khawatir lah di sini. Kenapa ini bapaknya kok nggak ada kabar? Kenapa ini bapaknya kok menghilang? Ini yang terjadi sama Yogi. Orang tua, ya, katanya pergi mencari nafkah, pergi untuk bisnis, tapi kok nggak ada kabar sama sekali. Jadi 2 tahun nggak ada kabar sama sekali. Ada mas. Kita terakhir bilang bapak cuman bapak bakal pergi dan doain bapak supaya usaha bapak lancar. Dan bahkan ibu pun bilang sebelum ibu pergi, ibu mau ngeliat bapak dulu. Sebagai anak satu-satunya, Yogi pasti terpanggil, terpukul, pengen membantu ibunya mencari ayahnya. Ibu ini selalu mikirin bapak, ibu ini selalu ingat sama bapak. Sampai-sampai dia sekarang sakit. Dan yang membuat Yogi tambah ngenes lagi, ibunya bilang, sebelum dia meninggal, dia pengen ketemu sama bapaknya. Ibu mau ada bapak di samping ibu. Aku pun nggak ngerti apa yang diomongin ibu. Pergi tuh atau mungkin pergi meninggal. Ibu sampai bilang begitu. Ya, Mas. Nangis dia bilang seperti itu, merasa kehilangan. Aku mau ngejalanin amanat dari ibu, Mbak, Mas. Kalau boleh tahu emang sekarang kondisi ibu kamu gimana? Ibu tuh semakin hari semakin melemah, Mbak. Pusing, mungkin karena mikirin bapak. Jadi bikin fisik dia tuh lemah. Kenapa ya? Ada yang telepon Mas. Ini telepon. Iya. Halo? Iya, Tante. Iya.
Iya, saya ke sana ya. Iya. Oke. Kenapa, Mas? Ibu saya pingsan, Mas. Hah? Iya, sana, Mas. Di mana? Pingsan di mana? Sana, Mas. Hah? Sebelah mana, Mas? Sini, Mas. Hah? Bu. Astagfirullahaladzim. Ini susunya. Gak apa-apa, Bu. Loh, ini. Astagfirullahaladzim. Ibu sendiri kan ini? Aku tadi kerja, Bu. Aku mau... Kamu ketemu nggak orang yang bisa nolong kamu ya? Ini Bu, makanya aku bawa Mas Mandala, Bu. Sama Mbak Feli. Buat membantu aku nyari Bapak, Bu. Ibu nggak usah kemana-mana, Ibu udah diem aja. Ibu takut umur ibu nggak panjang. Ya, aku tahu, Bu. Ya, Ibu. Kumpul lagi, Mas. Iya. Tadi Ibu jatuh kena apanya tadi? Kepala saya. Astagfirullahaladzim. Kepala? Tapi nggak apa-apa kepalanya? Nggak apa-apa, Mas. Hah? Ya, apa-apa. Bener nggak apa-apa, Ibu? Ya Allah. Kalau Ibu bisa minta tolong ke Tante kalau Ibu mau ngambil apa-apa, Bu. Nggak usah maksain sendiri. Ya gini, setiap cerita sama ibunya dia nangis di situ. Dia nggak tega ngeliat ibunya. Ibunya ini pengen membahagiakan anaknya, tapi nggak bisa, kondisinya sakit-sakitan. Apa Ibu minta maaf ya? Harusnya aku minta maaf, Bu. Aku nggak bisa jadi anak yang berbakti sama Ibu. Enggak, Bu. Bu nggak nyusahin. Cuman Bapak aja yang bikin kita kayak gini, Bu. Sabar ya, sabar Ibu. Sabar ya, sayang. Sabar ya, kita akan usaha untuk nyari Bapak. Tapi bagaimanapun juga Ibu harus ikhlas. Ya, Ibu digorong aja, Bu. Ngapain? Apa Kamu sih? dari mana aja? Tuh? Aku nganter galon, Tante. Ini apa rame-rame Jogi? Ya aku minta bantuan, Tante. Buat nyari Bapak, Tante. Cari bapak kemana lagi? Hah? Udah berapa tahun tahu bapak kamu nggak ada di sini? Kamu cari bapak. Lihat pelanggan tante. Ngomel gara-gara galon nggak dianterin. Ngomel gara-gara galon nggak dianterin. Galon nggak dianterin. Tadi kan aku keserempet mobil, Tante. Kan aku juga itu bukan hal yang disengaja. Kamu tuh banyak alasan aja. Nggak tahu ibu kamu sakit. Ya Kok Kak, aja kamu. aku tahu. Cuma kan Tante ada di rumah, tolonglah rawat ibu, Tante. Kan aku juga kerja, bukan main, Tante. Apa harus tante yang rawat ibu? Udah berapa tahun tante ngerawat ibu tanpa bapak kamu? Kamu main terus. Kemana aja coba? Aku mau nyari bapak aku. Aku sengaja datengin Mas ini, Mbak ini buat nolongin aku nyari bapak. Bapak kamu udah nggak ada. Bapak aku emang udah nggak ada selama 2 tahun ini. Makanya aku mau cari. Tapi cari kemana lagi bapaknya? Udah berapa tahun? Nggak tahu lihat ibunya. Bagaimana keadaan ibunya? Tante ngerawatnya capek. Kalau emang dia sukses, dia tahu dong anak istrinya. Kayak apa anak istrinya? Ini anak juga nggak tahu diri. Kalau kamu pergi, siapa yang mau ngerawat ibu kamu coba? Aku makanya minta tolong ke Tante, rawat Mama dulu sebentar. Aku mau cari bapak. Ini mah bukan sebentar-sebentar, udah tahunan. Tante ngerawat mama kamu. Hah? Kamu nggak ngerti ya, nggak tahu diuntung. Terlaluan jadi anak. Udah lama, pengen aja lah. Bu yang sabar ya, Bu. Gak apa-apa, Bu. Bu, kali ini aku mau pamit dulu. Mau cari bapak. Ibu jaga kesehatan di sini.
Ya, kamu di mana? Kamu di mana nanti? Mampu nggak nanti? Nanti enggak. Juli! Bilang sama bapak kamu ya, kalau bapak kamu tuh belum mati, bayar utang-utang tante. Iya, Tante, iya. Nanti bakal dibayar utangnya semua sama bapakku. Sekarang aku mau pergi dulu nyari bapakku. Tapi kapan? Buktikan kalau kan bapak kamu. Hah? Tante nggak mau tahu ya sekarang ya. Urut sekarang ibu kamu. Ibu nggak apa-apa ini, beneran ini. Beneran. Istirahat ibu ya. Aku pamit dulu, Bu. Yang kesehatan Ibu ya. Yang kuat Ibu ya. Sampai daerah Citaim kita tanya sama warga, tanya ke sana kemari, tanya orang di sana, sampai akhirnya kita menemukan sebuah pasar di daerah Citaim. Cuman pasarnya udah sepi, tinggal pedagang sayuran saja. Pak, permisi Pak. Ada Pak? Iya, numpang nanya Pak, orang jual ayam di sini di mana Pak ya? Katanya di pasar sini Pak, kok kosong ini Pak? Yang ini Pak orangnya, Pak. Pak Agam namanya Pak, sama Pak Abed kalau nggak salah. Oh, Agam iya. sama Pak Abed, kenal nggak Pak? Waktu pedagang itu gue tunjukin fotonya Pak Agam dan gue sebutin nama Pak Abed. Pedagang sayur itu bilang kalau mereka udah nggak jual di sini lagi. Pak Agam itu dulu bukan supplier ayam, tapi penjual ayam. Katanya informasinya pemasok, bukan ya? Bukan Pak. Dia jual ayam, bener ini tadi fotonya Pak. Ya, Coba benar, Bapak lihat benar. lagi, sama temennya mungkin abang kenal abang. Si Abed? Iya Abed. Oh ya, kalau si Abed, abang tanya aja sama Omnya. Omnya ada di sana tuh. Dia punya peternakan ayam. Tapi bapak saya ini pemasok atau penjual sih, Mas? Penjual ayam dia, Mas. Ini bener dia jualan di sini dulu. Iya. Kok nggak jualan lagi? Kenapa bang? Nah, kalau itu dia sempat pernah kasus di pasar ini, Pak. Kasus. Dia sempat ketahuan penjual ayam tiren. Hah? Ah yang bener bang, masa ayam tiran dijual? Nah, abang ini dibilangin nggak percaya. Bang, Bangke dong bang kayak dijual. gitu dong. Saya serius nih nanya, Bang. Bah, dibilangin nggak percaya. Tanya aja sama orang pasar sini. Bapak saya bukan penipu loh. Ah, soal itu setelah abang Ini lah. abang beli ayam dari mana nih? Ini nih. Ini abang beli ayam dari mana? Hah? Bukan dari ini, Pak Abed? Bukan, saya ada langganan sendiri, Bang. Hah? Saya ada langganan sendiri. Ini juga banyak nih. Ini ayam tiran bukan bang? Oh, kalau ini dijamin bukan ayam tiren, Bagus ini, Bang. bukan tiran ya? Bukan, Bang. Makanya ini dilalerin karena ini ayam bagus, Bang. Jualan ayam tiren ternyata Pak Agam sama Pak Abed ini. Makanya warganya marah. Warganya menghujat datang ke sana berbondong-bondong supaya penjualan ayamnya dibubarkan. Gimana tuh Pak setelah kejadian itu Pak? Setelah kejadian itu saya nggak tahu lagi. Pak Abed ya? Kalau Pak Abed, saya bilang tadi, abang tanya aja sama omnya. Omnya? Iya. Om siapa namanya bang? Om Suryo. Om Suryo. Rumahnya mana? Rumahnya dari sini abang lurus aja. Lurus ada sana. peternakan ayam di situ. Oh, ada peternakan ayam di situ. Itu punya Om Suryo? Iya, Oh gede dong ya berarti ya? gede. Ya udah kalau itu bang ya. Makasih bang kali itu bang. Ya, oke. Jadi bapak kamu bukan pemasok ayam? Tapi dia bilangnya pemasok ayam, Mas. Iya tadi bilangnya. Iya, Penjual ayam biasa. Nggak tahu, aku makin bingung nih. Dan lebih parah masa jual ayam tiren? Nggak tahu deh, kayaknya aku berhenti aja deh, nggak usah nyari bapakku. Loh. Loh kenapa? Oh baru pertama kali kok. Ya aku nggak bakal, aku takut nggak bakal bisa nahan emosi, Mas. Apa maksud bapakku gitu setelah ninggalin ibu aku,
Ternyata dia bohong ke aku, bukan pemasok tapi cuma penjual biasa. Dia minjem duit sana sini. Nggak usah nyerah begitu, sabar aja. Kita coba tanya dulu, buktiin dulu kebenarannya. Kan omongan orang kan kadang-kadang simpang siur, nggak bener. Nggak usah dipercaya. Kan lo percaya bapak lo baik kan? Ya tapi ya aku percaya Mbak, cuman kan itu nggak cuma satu orang Mbak yang ngomong Mbak. Nggak apa-apa, kita coba aja terus. Nanti biar apa kamu sendiri ngomong sebenarnya. Kan informasi kan biasa orang-orang itu kadang-kadang ngomongnya dilebih-lebihkan. Juga paling denger dari mulut ke mulut bisa aja Iya. kan? Udah nggak usah Biasa kan, nyerah dulu. makanya kan gue bilang sama lu di awal, lu yakin nggak mau melakukan pencarian? Pencarian itu kadang-kadang beritanya nggak benar. Udah Mas. Harus sabar dulu. Ya mendingan kita langsung ke sini Om Surya ini. Om Suryo ya. Buru-buru kita menuju ke sana. Pas kita sampai di peternakan ayam, kita tanya sama pegawai di sana, memang benar itu adalah yang punya Om Surya. Pak Suryanya mana Pak ya? Oh ini Pak Suryo, yang baju merah ini. Oh Pak Suryo. Ya, iya, saya. Iya, Ada apa, Mas? Pak ganggu Pak bentar. Suryo. Iya, Bisa ngobrol sebentar Pak sini Pak. Jadi kita mau tanya masalah Pak Abed, Om. Oh iya. Omnya Pak Abed kan ini ya? Betul. Dulu dia juga membantu saya. Kebetulan Oh, masih di sini. keponakan. Ya Pak Abed kan dulu jualan ayam di sana tuh. Ya Dekat betul, pasar ini itu. masih ayam kami itu. Iya, Oh, itu masih satu. kemana sekarang Pak Abed Om ya? Nah itulah yang saya dengar dia bermasalah hukum. Waktu kita tanya sama Om Surya tentang Pak Abed, Om Surya ini jawabnya Pak Abednya di penjara. Nanti bapak saya juga di penjara Pak. Siapa nama? Bapak Agam Pak. Ya, masih di penjara. Berarti bapak saya juga di penjara Pak. Ya, karena mereka berdua itu bisnis bersama. Kemungkinan bapak Anda pun di penjara. Pak Abed juga di penjara, Pak Abed Ya, juga di penjara. bersama-sama. Abed. Jadi bapak saya tuh nipu apa Pak? Ada kasus penipuan waktu itu. Pertama mereka ini di penjara karena pertama mau jual ayam tiren. Dan yang kedua bisnis bareng sama Pak Agam. Kemudian ditipu itu uangnya investor. Dicari-cari sama investor dituntut akhirnya masuk ke penjara. Ini nggak bercanda kan tuh. Loh ini serius. Yang saya dengar itu begitu. Setelah itu lost contact. Pantesan nggak ada kabar 2 tahun. Jadi di penjara. Penjara mana Bapak tahu nggak? Nah itu dia. Mungkin istrinya yang lebih tahu. Rina namanya. Ya, Anda siapa? Omnya Abed. Betul. Gimana Abed sekarang? Pak sabar dulu Pak, sabar dulu Pak, sabar dulu Pak. Ini kita syuting loh Pak di sini Pak. Tapi Abed Iya, sudah tapi bebas. Saya beritahu ya, saya pun orang pasar. Saya punya banyak anak buah di sini. Jangan kau bikin ribut di sini. Bisa habis kau. Pak, nggak usah metangin gitu. Pak, udah dong, Pak, jangan dong, ini orang tua kok mau dipaksa-paksa seperti ini. Siap selesai urusan kita nih. Ben! Abed! Mana ini? Abed! Apa ini? Saya tidak tahu. Sepertinya Om Surya ini memang nggak tahu di mana Abed. Tapi debt collector ini maksa. Sampai akhirnya ributlah di situ. Jangan. Pak, udah. Ini kita lagi syuting ini, Bapak nggak bisa ngomong baik-baik bisa nggak? Nggak ada Abednya di sini, ada nggak Abed, Pak? Tidak ada. Nggak ada Abednya di sini. Penjara. Awas, kalau ternyata Abed ada di sini. Kau bilang Abed! Baru tahu kamu Hancur ya. saya bakar! Pertanyaannya di mana Pak Abed? Apakah dia udah pulang dari penjara? Di mana Pak Abed? Apakah dia pernah di penjara juga? Kita belum tahu. Jadi saya harus cari kemana Pak? Saya juga tidak tahu posisi dia di mana. Gimana sih Pak? Ini tadi aja katanya udah bebas. Dan saya Pak. tahu di penjara. Pak, jadi gini Pak, ini developer kan disuruh. Iya. Iya. Ya orang nyuruh dia tuh bayar Pak. Berarti kan informasi akurat. Ada kemungkinan emang udah keluar penjara Pak. Tadi Bapak bilang itu siapa istrinya di mana istrinya? Ya, coba bisa tanya istrinya Rina. Rumahnya di Jalan Tegano. Coba
aja tanya ke sana. Coba kamu tunggu di sana. Dapat informasi dari Om Surya, coba aja datang ke tempatnya Ibu Rina. Ibu Rina ini adalah istrinya Pak Abed. Ini dapat alamat kontrakan. Kita langsung menuju ke sana. Assalamualaikum. Pak Abed. Waalaikumsalam. Eh, Iya, Ibu. Ibu. Maaf, Pak Abednya ada, Ibu. Pak Abednya nggak ada di rumah. Oh, nggak ada. Ini dengan- dengan Ibu siapa ini, Bang? Ibu siapa? Ibu Mawar. Ya, halo Ibu, saya Feli. Ini Ibu istrinya? Oh, Saya Yogi, Bu. Anaknya Pak Agam. Awalnya dia baik sama kita, awalnya menyambut kita baik-baik saja. Tapi begitu kita kenalin sama Yogi sebagai anaknya Pak Agam, marah ini Ibu Rina. Gara-gara papa kamu ngejak bisnis bareng, suamiku di penjara. Ibu, awas, Ibu. ya Allah Ibu, ini awas Pak. Gara-garanya papa dia, Mas. Suamiku di penjara, Mas. Ibu Rina menyangka bahwa selama ini yang menghasut Abed suaminya adalah Pak Agam. Makanya dia marah-marah sama Yogi. Dia dengan anaknya, Ibu, dia nggak tahu apa-apa. Pak Agam tuh juga pergi dari rumah, Ibu, 2 tahun nggak ada kabar, Ibu. Makanya saya kesini itu, Bu. Karena saya tahu bapak saya itu perginya dengan Bapak Abed. Dengan suami Ibu, makanya saya kesini, Bu. Mau cari tahu itu semua. Ibu, Pak Abed itu udah keluar dari penjara, Ibu. Pak Abed udah keluar dari penjara. Belum, Mas. Kalau udah pulang pasti ada di rumah, Mas. Udah, Ibu. Belum, Mas. Kita sudah ketemu sama Om Surya. Ibu kasih tahu sama Ibu Rina, kita tadi ketemu sama debt collector dan debt collector itu bilang kalau Pak Abed sudah pulang, sudah bebas dari penjara. Kaget Ibu Rina di situ. Kalau bebas dari penjara, kenapa nggak nemuin dia? Serius, Mbak? Iya. Kok nggak ngabarin ya suamiku kalau pulang, Mas? Di mana dia sekarang, Mas? Ya Allah. Ya Allah, di mana suami saya, ya Allah. Sabar, Ibu, sabar. Kita semua bingung di mana mencari Pak Abed ini. Di omnya sendiri nggak ada, di rumahnya sendiri nggak ada. Kalau memang dia punya utang, berarti dia ini kan menghindar, sembunyi pasti. Di manakah sembunyinya? Kita harus cari tahu di mana tempat sembunyinya. Ibu, ini pasti Pak Abed saat ini udah pulang. Dan dia pasti ini ada kemungkinan dia sembunyi atau sengaja menghindar dari debt collector, Ibu. Kalau dia pulang ke sini, takutnya debt collectornya ke sini. Nanti kasihan sama Ibu Pak Abednya. Kepikiran lagi. Iya kan? Nanti dipaksa sama debt collector minta uang. Takutnya begitu. Makanya dia nggak pulang sementara ini, Bu. Coba Ibu ingat-ingat lagi. Siapa temennya Ibu yang teman dekatnya Pak Abed ini siapa? Pak Yanto, Mas. Pak Yanto. Iya, Siapa Pak yang itu? Pak Yanto itu temen nongkrongnya, Mas. Rumahnya di mana Ibu Pak Yanto ini? Di Jalan Mangga, Mas. Jalan Mangga. Iya, Daerah sini juga. iya, iya, Mas. Nanti kita kabarin Ibu nanti. Iya. Nah, tim kita kasih alamatnya, tim coba survei dulu alamat itu dan baru besok harinya kita janjian sama Ibu Rina ke tempatnya Pak Yanto, teman dekatnya Pak Abed. Baru saja kita mau menuju ke tempatnya Pak Yanto dan pas sampai rumahnya Pak Yanto, ini gue ngeliat Ibu Rina ribut sama Pak Yanto. Sebentar,
kenapa sih Pak? Sabar dulu dong Pak, ada apa ini Pak? Kenapa Ibu? Sabar dulu Pak, kenapa sih Pak? Bapak kenapa ini? Sabar dulu Dia dong. tahu, soalnya suamiku teman akrabnya, pasti Tuh. dia tahu di mana suamiku. Pak ngaku dong Pak, Bapak ini kan temannya, ini istrinya kasihan loh Pak. Bapak Iya. tahu nggak di mana Pak Abed? Saya nggak tahu, Mas. Pak Yanto dipaksa-paksa mengaku di mana suaminya. Tapi Pak Yantonya berusaha menghindar. Pak Yanto dipaksa keluar dari rumahnya supaya membantu dia mencari suaminya. Tapi ternyata nggak mungkin. Bohong, nggak dia tahu Mas, pasti tahu. Sabar dong, Rin. Benerin, kalau saya tahu, kenapa nggak kasih tahu kamu? Udah Pak Yanto, bilang aja suamiku di mana Pak Yanto. Sabar, Rin, sabar, Rin. Sabar, Ibu, cukup Ibu. Udah, Beneran, sabar saya nggak Ibu bisa ya. tahu itu. Sabar Ibu ya. Dia pasti tahu Mbak, Iya, di mana iya. suamiku. Oke, baik-baik Ibu. Bentar Ibu ya. Pak coba ngaku dong Pak, coba Pak, kasihan ini Pak. Ini Pak Agam loh, ini Pak Agam ini Pak. Saya nyari bapaknya ini. Anaknya Pak Agam, Pak. Saya lagi nyari bapak saya, Pak. Oh, Ibu saya Pak sakit, Agam itu ya? Pak. Oh, Bapak kenal juga Pak Agam? Pak Agam itu, Mas, yang biang keroknya, Mas. Nah, kata maksudnya. Ini kan Bapak coba jelasin dulu jangan asal nuduh Pak. Ini kan Saya nih, Mas, jalanannya, ya, Pak. denger-denger nih ya, Pak Abed itu bisnis-bisnis apa sama Pak Agam itu ya. Tahu-tahu dia juga yang keseret masuk ke tahanan, Mas. Pak, tolong kasih tahu saya Pak di mana Pak Abed, Pak. Soalnya dari situ saya bisa tahu di mana bapak saya, Pak. Iya Pak Yanto. Tolong, Pak. Di mana? Suami saya Pak Yanto, bilang aja Pak Yanto. Kenapa Pak? Kenapa Bapak takut mungkin? Pak Yanto di situ karena kita desak pelan-pelan, kita kasih pengertian bagaimanapun juga seorang istri pasti kangen sama suaminya. Kalau suaminya ini menghilang, cuma menghindari debt collector, maka akan timbul masalah baru. Ya kan selesai ini. Saya jadi Pak. nggak enak ini, Mas, posisinya, Mas. Iya gini loh Pak. Pak. Kenapa? Ada apa? Coba Ini kasih ya. tahu kita. Saya kasih tahu, tapi jangan kasih tahu orang-orang yang lain ya. Ya Emang? emang ada masalah apa sih? Ini ya, Mas. Mana ya? Saya Ayolah, jadi Pak. posisinya bingung sendiri nih, Tolong Mas. saya, Pak. Makanya selesai di sini. Kita bilang sama Pak Yanto, Pak tolong Pak. Pak Abed ini kok tutupin, nggak akan selesai masalahnya. Harus komunikasi dengan istrinya, komunikasi. Insya Allah kalau dengan komunikasi akan ketemu jalan keluarnya. Kenapa Pak? Jadi gini Pak, ini kan cuma mau tanya suaminya. Coba namanya istri ditinggal sama suami kan pasti khawatir Pak. Ini juga nyariin bapaknya. Iya, aku tahu. Iya. Juga nyariin bapaknya. Dan ini kan temenan deket Pak Abed, Pak Agam, Pak Yanto juga temenan deket kan? Sama Iya, Pak emang Abed teman kan? dekat sama Abed. Iya, kita udah tahu Pak yang masalah debt collector. Bapak mau menyembunyikan itu. Oh, Mas sudah tahu masalah itu. Sudah tahu, kita kan dikasih tahu sama Om Surya di waktu itu ada debt collector juga. Nah Pak Yanto ini bilang memang Pak Abed ini sudah keluar dari penjara ternyata. Iya, masalahnya waktu keluar, emang sih Pak Abednya ke rumah saya, tapi dia pesen. Soalnya dia lagi dicari-cari gitu, Mas. Namanya juga sahabat ya, Mas. Ya. Gimana lagi? Saya kan juga harus bantu dia kan ya. Supaya istrinya ini nanti nggak ditagih-tagih mulu sama debt collector, Mas. Ya, kita juga udah jelasin tuh sama ibunya kok. Tapi kan minimal kan ngomong, kalau ngomong kan lebih enak Pak, komunikasi yang baik ya, nggak salah sangka. Soalnya kalau kayak gini tuh istrinya taunya Pak Abednya masih di penjara, Pak. Ini istrinya loh Pak, maksud nyariin aja nggak boleh, dia kan pengen tahu suaminya seperti apa. Selesaiin masalahnya sama-sama, ini kan juga pengen ketemu sama bapaknya juga. Ya kalau bapak tahu kasih tahu Pak, supaya ketemu sama suaminya biar nyelesain masalahnya. Gitu loh Pak, kalau ngilang-ngilang gini kan jadi timbul dua masalah. Satunya masalah debt collector, satunya masalah sama istrinya. Nah Pak Yanto cuma bilang sana datang. Saya kasih alamat tempat tongkrongannya Pak Abed sama kawan-kawannya. Coba aja datang ke sana. Coba cariin di Gang Delima nomor 5 ya. Itu tempat nongkrongan kita-kita. Dia biasanya ada di situ. Jadi nomor 5 itu tempat tongkrongannya. Rumah siapa itu Pak? Tempat siapa, Pak? Rumah si Andi. Rumahnya Mas Andi. Iya, Nggak, bilang aja rumah si Andi udah tahu semua di situ. Enggak, maksudnya yang nongkrong di situ tuh suaminya. Iya, Pak Abed sekarang Abed. lagi ngebestem di situ Oh, kan dia Pak barusan Abed. Iya, keluar. iya, iya. Jadi dia kan kita lindungin juga gitu. Tapi bapak saya juga ada di situ, Pak. Kalau masalah bapakmu Pak Agam, saya nggak ngerti. Coba aja tanya sama si Abed karena yang lebih kenal sama Pak Agam, Pak Abed. Ya makanya kita cari Pak Abed sekalian ini. Jangan terima nomor 5 Pak ya. Gang Delima nomor 5. Coba kita ke sana. Nanti biar tim Bener, saya duluan. ya Pak Yanto, bener. Benerin. Coba Rin, sabar ya Rin, sabarin. Pada Mbak ya. Pak ya. Ya, makasih Iya, Pak ya. terima kasih ya, Pak ya. Sama-sama.
Yaudah Pak Yanto, makasih. Kasih Pak Yanto ya. Tim coba cari alamatnya, coba survei, tanya ke sana kemari, akhirnya mendapatkan alamat tempat tongkrongannya Pak Abed. Buru-buru kita sama klien kita menuju ke tempat tongkrongan itu dan ternyata nomor 21 Iya, ini. nomor 21 ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mas. Pak Abed waktu ngintip di jendela, istrinya ngelihat di situ suamiku. Mas, buka, Mas. Ya Allah, Mas, sudah datang. Mas, kok gak ngasih kabar sih, Mas? Udah malu banyak orang liatin. Udah. Bapak kemana aja? Kok gak ngasih kabar? Gak pulang, Mas? Iya. Mas nggak sengaja bapak sini dia soalnya Pak Mas nggak mau itu dia kolektor tahu kalau Bapak itu udah bebas dari penjara gitu loh Din. Kamu seperti itu ya. Bapak sengaja ini. Ya. Kalau kamu Ini sekarang kan alhamdulillah udah ketemu ini Pak ya. ya udah. Iya alhamdulillah sekarang. Kemana saja kamu? Pak, keluar Pak. Bet, keluar Bet. Bebas bukannya ngasih tahu. Bet, keluar Bet. Mas, siapa kamu, Mas? Ini urusan uang. Itu punya utang sama bapak saya. Bet, keluar. Bapak, ini perempuan. Pak, Pak ini perempuan. Keluar, Bet. Iya, ini perempuan Pak. Pak jangan. Sini, tolong, Mas. Kalau kamu nggak keluar, istrimu saya bawa Bet. Lepasin Pak, ini istrinya nggak tahu apa-apa. Pak, lepasin istrinya. Bet, istrimu saya bawa Bet. Apaan sih, Pak? Pak, jangan, Pak. Sabar dulu. Saya janji akan saya bayar. Tapi saya minta waktu ya Bang ya. Pasti saya bayar. Tapi tolong jangan Sama tahun-tahun yang lalu juga gitu. Iya. Minta waktu sampai kapan? Oke. Kalau kamu sampai nggak lagi, saya tahu di mana kamu tinggal dan siapa istri kamu. Saya janji Bang. Yang penting tolong jangan sakitkan saya Bang. Saya janji Bang, saya akan bayar Bang. Jangan kamu kan? Iya. Alas, kamu. Bapak itu Bapak kalau punya utang selesaikan Pak. Coba, Bapak punya utang selesaikan itu. Kasihan istrinya nanti. Jangan kabur-kaburan Pak. Iya Bang, sekarang gini bagaimana saya mau bisa bayar utang? Selama ini kan saya di penjara Bang. Iya, ini kan ada waktu nih, masih ada waktu. Coba Bapak cari uang. Ngomong baik-baik sama mereka, kapan waktunya, gitu Pak. Ya, nanti ini setelah ini saya akan kerja, saya akan cari uang. Saya janji akan saya bayar semua utang-utang saya. Makanya, Mas, kalau cari duit yang halal, jangan ngejar gedenya aja, Mas. Aduh, Rina, dengar dulu. Kamu itu nggak tahu ceritanya selama ini. Emas itu cari uang halal. Cuma ini suatu kebetulan aja, tahu nggak? Bapak ini pernah musibah, tahu Musibah nggak? apa, Mas? Habis ketemu sama orang. Pak Agam, bapak saya di mana? Aduh, kalau masalah itu saya nggak tahu. Karena selama ini saya di penjara. Mana saya tahu sekarang Agam ada di mana. Tapi apa benar bapak di penjara sama bapak saya? Saya di penjara sendirian. Jadi gini deh ceritanya. Ini masalah si Agam. Si Agam itu kan pinjam uang sama kakaknya untuk bisnis ayam. Nah, ternyata ayamnya itu ayam tilen. Ya kan? Nah, yang pada akhirnya kan kita dikomplain tuh sama masyarakat. Ya mau nggak mau dong, kita ganti rugi. Nah, si Agam sudah ganti rugi tuh semuanya. Nah, udah habis itu. Nggak jalan dong bisnisnya. Nah, setelah itu si Agam itu nyuruh saya
suruh cari investor. Nah dapat tuh saya juga investor ya kan. Nah setelah itu apa? Ternyata ditipu juga. Dan dia harus menanggung bunga sama utang pokoknya. Akhirnya dikejar-kejar debt collector, dimasukin ke penjara karena harus bayar. Astagfirullah. Yang saya dengar nih, kalau nggak salah ini dia kerja di STEM di daerah Depok. Gimana ya Pak? Ya kalau itu saya nggak tahu. Kan selama ini saya di penjara, saya nggak tahu dong. Ya tapi kan Bapak kawan dekatnya, mungkin Bapak tahu. Iya, saya kawan dekatnya. Tapi kan saya di penjara dan ini juga saya dapat berita dari orang-orang aja, saya sendiri belum tahu. Jadi Bapak belum pernah ketemu sama Pak Abang Agam lagi sampai sekarang? Belum dong bang, kan selama ini kan Semenjak keluar dari penjara? belum. Belum Cuman mana? itu saya dengar dari orang-orang, kayaknya Agam kerja di STEM. Itu kapan Bapak dengar kabarnya? Kalau nggak Keluar dari penjara. Ya, ada 2 minggu yang lalu lah kalau nggak salah lah. Baru dong berarti. Berarti kemungkinan Dia masih tempat kerja di sini daerah sana Depok. Pak ya? Di daerah mana di Depoknya Pak? Daerah Margonda, tapi tahu persis saya enggak ya. Itu saya dengar daerah Depok Margonda katanya. Di Depok Margonda? Ya. Coba cek ke sana aja. Iya. Ya udah Pak ya, kalau begitu Pak ya, kita langsung ke sana aja. Oke. Yuk, coba cari. Dapat informasi tempat steam mobil. Ya katanya kerja di sana, Pak Agam ini. Buru-buru gue sama Yogi menuju ke sana. Pas begitu sampai tempat steam mobil, tiba-tiba. Itu Bapak Mas. Hah? Itu apa kamu? Bapak. Bapak kemana sama ini Pak? Bapak menghilang sama ini kemana Pak? Bapak kemana sama ini Pak? Bapak ninggalin Yogi sama Mama 2 tahun Pak. Hah? Bapak kemana selama ini Pak? Bapak ninggalin aku Pak 2 tahun sama Ibu. Ibu di rumah sakit. Bapak tuh pergi. Bapak punya masalah yang sangat berat yang kalian berdua tidak tahu. Aku selalu nanya orang sana sini. Dan yang berita yang aku dapat tuh Bapak tuh nipu Pak. Nah, Bapak bukan nipu, tapi Bapak bekerja untuk kalian berdua supaya kamu jadi orang sukses Yogi. Dengan sedih dia bilang, ayah kemana selama ini ayah? Ayah nggak sayang sama Yogi sama ibu ayah. Ayah nggak peduli sama kita ayah. Ayah kenapa ayah? Nangis di situ Yogi. Apa Bapak udah punya istri lagi Pak? Sampai Bapak gak mau pulang ke rumah lagi Pak. Jadi Bapak cuma ibumu Yogi, cuma ibumu sungguh Yogi benar. Apa Bapak udah gak sayang lagi sama aku Pak? Bapak udah gak sayang lagi sama Ibu. 2 tahun Pak, Bapak menghilang tanpa kabar. Bapak izin ke aku, ke Ibu, izin dengan baik-baik. Bapak mau usaha, tapi mana? Yang aku dapat berita cuma Bapak tuh nipu Pak. Dia cerita ibunya setiap hari memanggil nama ayah. Ibunya selalu setiap hari berdoa supaya ayah mau pulang. Ibu berdoa terus Pak, ibu sakit Pak. Ibu sakit di rumah Pak. Ibu selalu mikirin Bapak. Mungkin kalau bisa dibilang ibu tuh umurnya udah gak panjang Pak. Ibu itu sakit Pak. Jangan ngomong begitu lah. Itu mati hidupnya seseorang. Allah yang menentukan, bukan kita. Tapi ini karena Bapak udah menghilang Pak. Ibu tuh selalu mikirin Bapak. Bapak jangan menelepon SMS kami pun Bapak gak ada Pak. Bapak tidak punya apa-apa lagi nak. Apa Bapak udah gak sayang lagi sama kita? Atau Bapak mau cari istri lain yang bisa ngebahagiain Bapak? Apa karena kita miskin? Susah. Bapak sayang, ayo kita temukan ibumu yuk. Bapak harus ke rumah sekarang Pak.
Bapak harus ketemu ibu, Pak. Ayo, kita pulang. Ayo, sakit. Yuk kita antar dia ke rumah ini. Mencari nafkah, mencari rezeki dengan usaha sendiri akhirnya bangkrut. Dan dia malu nggak mau pulang ke rumah. Padahal kalau dia pulang ke rumah, insya Allah istrinya dan anak-anaknya akan terima dia. Aku nggak berani pulang karena malu. Bapak gagal melaksanakan tugas untuk kalian Bapak tuh. Gagal, Pak. Bapak nggak pantas hidup, Nak. Tapi sebenarnya tuh Bapak tuh ngasih kabar ke ibu, Pak. Ibu yang sayang sama Bapak, aku yang selalu sayang sama Bapak. Dengan keadaan Bapak bagaimanapun, kita tetap sayang, Pak. Iya, Bapak sekali lagi minta maaf, sayang. Yo, ya Pak, sekarang kita langsung ya ke rumahnya Pak ya, ketemu sama ibu Pak ya. Ya Pak, langsung ke rumah Pak, ketemu ibu Pak. Dan akhirnya Pak Agam bilang saya harus ketemu sama ibu kamu, saya harus ketemu. Bapak pengen salah, Ibu. Bapak kemana aja, Pak? Maafin Bapak, Ibu. Maafin Bapak, Ibu. Maafin Bapak, Ibu. Bapak kemana aja, Pak? Bapak mencoba buka usaha, Bu. Tapi gagal, Bu. Impian Bapak gagal. Sekarang tugas Yogi udah kelar. Yogi udah berhasil nemuin Bapak berkat bantuan Mas Mandala sama Mbak Feli. Makasih ya, Mas. Sekarang kita bangun lagi keluarga kecil kita ya Pak. Jangan pergi lagi Pak. Iya, Pak. Kita bangun lagi semuanya dari nol. Kita berjuang lagi. Bapak selama ini ninggalin Ibu dan Jogi buat supaya Jogi jadi orang besar, Bu. Tidak seperti Bapak, Bu. Selalu dihina orang, Bu. Jogi, kamu sudah besar, Nak. Alhamdulillah ya. Udah lama gak ketemu sama ayahnya ya. Akhirnya ayahnya bisa berkumpul lagi, bisa bersatu lagi sama ibunya. Dan ayahnya pun menyesalin semuanya. Ya, jadi ini pelajaran untuk kita semua. Kalau misalnya kita bersalah, baik kita harus lihat sama keluarga kita sendiri. Itu jalan keluarnya ya. Mudah-mudahan ini pelajaran yang benar-benar berharga buat kita ya. Keluarga itu terpenting ya. Kita harus terbuka, komunikasi satu sama yang lain. Kalau nggak ada komunikasi seperti ini, akhirnya salah persepsi ya, salah duga ya. Bapaknya menganggap dia nggak berhasil, bapaknya menganggap dia malu, tapi ternyata dia dibutuhkan dalam keluarga ya. Mudah-mudahan mereka bisa menata kembali rumah tangganya, ya, bisa berkumpul lagi, dan mudah-mudahan istrinya juga sehat walafiat dan mati.
pamit ya. Yang masih beruntung masih punya dua orang tua ya. Aku udah nggak punya orang tua, jadi belum bisa mendoakan mereka. Kita berharap, kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah rahmat pada keluarganya Pak Agam ya, dan istrinya, dan mudah-mudahan mereka bisa berkumpul kembali ya, diberikan rezeki berlimpah, pendapatannya berlimpah sehingga bisa hidup di tempat yang layak, sehingga bisa punya rumah sendiri, dan insya Allah membangun keluarga yang sakinah mawaddah ya. Ingat, bagaimanapun juga anak ini adalah korban dari perceraian, anak ini adalah korban dari suami yang meninggalkan istri dan keluarganya. Karena itu jangan pernah mengecewakan keluarga, jangan pernah menyakiti keluarga, dan jangan pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.